Oke, selamat pagi semuanya sobat tani. Kali ini kita mau mereview buah CMK Serayu yang sudah berumur. Usia tanamannya itu 67 hari setelah tanam. Jadi biar buat sobat tani semua yang penasaran buahnya seperti apa CMK Serayu itu, hari ini kita review ya. Ini pas tepat waktu pertama kita masuk ini dia sudah mulai berbuah lebat. Tingkat kelebatan buah sendiri dia lebat sekali. Sangat rekomendasi untuk ditanam baik di dataran rendah, menengah atau tinggi. Diadaptasinya baik. Untuk buah nggak diragukan lagi, dia sangat banyak sekali. Belum lagi ke atasnya dia masih terus lanjut pupusnya itu. Yang bikin kita senang itu pupusnya dia terus naik terus. Walaupun buah dia bawahnya itu dia udah berbuah banyak, sudah berbuah banyak, tapi pupusnya naik terus. Ini kalau perkiraan saya produktivitas benar-benar bisa maksimal, hasilnya bisa tinggi. Ini untuk buahnya belum turun semua ini. Dia usianya masih 67 hari. Setelah tanam mungkin kurang lebih 1 bulan lagi kita panen. Tapi untuk tingkat kelebatan buahnya, wah, kan main Serayu ini. Pokoknya recommended banget. Ini kita punya tanaman tomat, alhamdulillah kondisinya juga bagus. Ini tomat kita nggak ditanam dari amplop ya, kita ambil dia benih yang jadi sendiri dari TPA di sana. Pembuangan yang sudah tidak dipakai itu banyak, jadi tomat-tomat bisa disebut ini tomat F2 turunan dari F1 biasanya. Dia benih-benih yang tersebar dari buah-buahnya yang sudah busuk itu, jadi kita coba tanam, tapi alhamdulillah kondisinya juga masih bagus. Untuk buah sepertinya ini dia F2 dari, kalau lihat dari bentuk buahnya mungkin bisa jadi ini F2 dari Serpo. Ini buahnya dia bulat-bulat kecil, masih proses pembuahannya, masih banyak bakal kembangnya. Untuk buahnya seperti F2 Serpo mungkin ini. Kalau kita ini nggak tanam banyak, cuma buat penelitian aja. Nantinya kalau setelah panen kita untuk stok sambal, untuk masakan sendiri, jadi nggak untuk dijual, karena ini cuma 10 pohon aja. Sepertinya ini kalau dilihat dari bentuk buahnya dia anakan Serpo, bisa disebut F2. Tapi kalau untuk skala besar dan produktivitas pemanenan gak disarankan ya kita tanam F2. Karena apa? Takutnya F2 itu varian dari jadi tanamannya itu dia nggak seragam seperti F1. Kalau untuk mengejar masa panen kita tetap tanam varietas F1. Ini kita tanam untuk tomatnya sendiri varietas Nikita dari Agrotunas. Untuk perkembangannya sendiri alhamdulillah baik. Sampai sejauh ini kita belum
melakukan penyulaman. Dan kemarin yang tanaman timun yang di tumpang sarinya juga kondisinya masih baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita cepat panen juga ya, karena timun itu kan umurnya sebentar. Ini tanaman timunnya juga, ini tanaman tomatnya. Kalau ini kita F1, bibitnya dari Agrotunas, mereknya Nikita. Perkembangannya baik, walaupun kita sudah tanaman cabai itu sudah tinggi-tinggi, yang penting masih ada akses matahari masuk. Mudah-mudahan kepanen ya nanti. Ini kita untuk blok sini sendiri kebanyakan serayu, bawahnya pun jauh beda. Lebat ya, ini masih proses naik ke atas buahnya. Untuk produktivitas insya Allah pasti tinggi nih. Kalau untuk pembandingan, kita tahun kemarin tanam OR Twist 42 di lahan bawah itu. Untuk perbandingan buah dia nggak kalah untuk serayu. Bukan kita untuk merendahkan merek dagang lain ya, tapi kalau untuk perbandingan saja, nanti untuk perhitungan para sobat tani semua yang mau tanam cabai merah keriting, bila terkendala misalkan biaya terlalu mahal untuk pembelian bibit, untuk bibit serayu sendiri bagi saya dia alhamdulillah bagus. Karena apa? Harganya juga murah. Satu kantong atau satu amplop itu dia hanya 150.000. Sedangkan OR Twist di daerah kami itu bisa mencapai sekarang 300.000 per amplopnya. Jadi kalau kita beli serayu itu bisa dapat 2 amplop untuk harga OR Twist. Makanya kita tahun ini untuk mengirit biaya, kita beli bibitnya itu serayu. Dan untuk produktivitas sendiri kita nggak kalah jauh berbeda dengan OR Twist. Kalau untuk segi buah dia lebih besar-besar sebenarnya serayu dibanding OR Twist ya. Dan kalau untuk ngejar produktivitas panen, ini sangat direkomendasikan karena buahnya itu wah lebat. Lebat ya buahnya lebat, bukan main. Ini atas pupusnya masih jadi atas, dan insya Allah bakal tinggi produksinya ini. Mudah-mudahan aman sampai nanti masa pemanenan. Dan alhamdulillah kita setelah menjalani masa-masa sulit kemarin, hujan itu bukan main. Tahun baru itu kan cuacanya ekstrim sekali ya, hujan keras disertai angin. Tapi sejauh ini tanaman kita alhamdulillah masih dalam kondisi optimal. Walaupun ada beberapa mungkin pohon yang terdampak nggak kuat juga sama layu fusarium, mungkin ada sekitar 3 pohon. Alhamdulillah untuk penanaman kita yang rapat ini, hitung-hitung dia kasih renggang, kasih ruang aja untuk yang lain. Ini untuk review yang kuningnya kena virus kuning itu, alhamdulillah. Walaupun yang satunya mati dia nggak menular. Ini satu mungkin harus dieksekusi ini dia. Kalau yang satu masih sehat, masih berbuah.
sebagian terkena virus kuning, tapi nggak masif lah, cuma beberapa pohon saja. Sobat tani semua bisa menilai sendiri seperti apa kendala kita di area, dan juga apa kendala penyakitnya di area. Ini kita masih mereview buah-buah dari serayu, masih terlihat. Nah, kalau ini untuk ini blok ini dia beda bibitnya tangguh, bekas pembibitan ya, bekas pembibitan kita tanami tangguh. Sebenarnya untuk produksi sendiri dia nggak kalah lebat buahnya, cuma dari segi figur tanaman aja dia nggak tinggi seperti serayu. Untuk petani sendiri kan punya selera masing-masing, punya penilaian sendiri masing-masing, nanti punya pilihan masing-masing. Jika mau belajar tanam CMK itu, mau pilih bibit apa itu, kita punya pertimbangan. Kalau untuk segi produktivitas sama, dia tinggi sebenarnya, produktivitasnya itu tinggi, hanya saja figur tanamannya dia nggak bisa tinggi seperti serayu. Kalau untuk tangguh, kalau serayu dia untuk figur tanaman itu mirip OR Twist 42, tapi kalau untuk bentuk buah dia lebih besar dari OR Twist 42. Jadi sangat direkomendasikan untuk yang mau tanam CMK tapi terkendala terlalu mahal bibit, bisa jadi alternatif. Dan saya pun ambil resiko tahun ini, kita ambil serayu dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Insya Allah ini produktivitas tinggi karena pupus terus jalan ke atas ya, terus naik dia. Untuk pupusnya dia terus masih naik walaupun buahnya sudah turun banyak. Dan untuk tinggi tanamannya sendiri saat ini sudah mencapai 1,5 meter ini. Tinggi sekali serayu sebenarnya. Entah bakal sampai 2 meter atau enggaknya kita nggak ngejamin ya, karena tanaman itu kan sesuai iklim dan kondisi masing-masing, dan juga sesuai perawatan. Ini kita maunya maksimalnya bisa sampai penuh 2 meter, nggak tahu kecapai atau enggak, minimal sampai 1,70 meter lah. Karena ini tanaman terus terang, bila ada yang videoin lah untuk serayu ini sudah sampai sebahu saya, sudah sampai sebahu saya tinggi tanamannya itu. Dan ini masih berkembang ke atas. Alhamdulillah di kebun kita ini banyak keanekaragaman juga. Di sini kita punya pisang, ini namanya pisang muli. Pisang muli. Di sana ada pisang kapas, di sana ada pisang Ambon juga sudah berbuah. Situ ada pisang nangka. Di sana di belakang ada pisang, kalau orang sini bilang apa, pisang bagja, cau bagja. Ada pisang raja juga di sana. Kita terus memperbanyak keanekaragaman. Ya lumayan lah bila berbuah itu kan, kita untuk makanan sendiri nanti di rumah, karena lumayan nantinya kan ganjil-ganjil perut. Kalau petani itu kita nggak boleh kosong makanan. Di kebun itu harus tanam apa aja yang bisa-bisa jadi makanan untuk memperpanjang hidup kita sewaktu budidaya.
Di sini kita ada tanam kacang tanah juga. Di sini kita juga ada tanam cabai rawit. Bibitnya itu kita dapat mulung atau apa, cari yang jadi liar dari bekas-bekas pembuangan sampah. Ini bibit cabai rawit merah kalau nggak salah, lihat pohonnya. Ini di atas kita yang udah maju mulai dibongkar lagi juga sudah ditanami mentimun dan juga kacang panjang untuk memaksimalkan lahan. Kita sambil bongkar sambil terus ditanami sambil nunggu. Mungkin nanti kalau untuk tahun ini kita di sini karena cuma ada 2 musim penanaman aja, mungkin kita bakal ditanami yang namanya jagung. Setelah habis pemanenan cabai itu biasanya kita tanami jagung sampai nanti bulan 8 bulan Agustus. Setelah bulan Agustus biasanya telah panen, kita melakukan lagi olah lahan, mulai tebar benih CMK itu kita di bulan-bulan 9 biasanya, bulan 9 bulan 10 itu tebar bibit lagi CMK. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah mengalami pasang surutnya cuaca yang ekstrim, tanaman kita ini masih bertahan. Alhamdulillah masih bisa disebut mulus lah, 98% itu masih mulus. Dan kalau ada sobat tani semua yang penasaran untuk perawatannya, hari ini kita bukan harga, biaya itu terjangkau ya. Untuk tahun sekarang kita bincang-bincang berbagi pengalaman apa saja yang sudah saya masukkan, bagaimana banyak biaya yang telah dikeluarkan dalam menanam CMK ini. Oke sahabat tani semua, pengalaman yang telah saya lakukan sampai saat ini dari mulai penanaman bibit sampai dengan sekarang, sudah sebentar lagi waktunya mau panen. Rincian biayanya kurang lebih akan saya sebutkan, mulai dari sebesar lahan ini untuk penanaman bibit CMK-nya itu serayu 4 amplop, tangguh 1 amplop, total 5 amplop untuk CMK-nya itu. Dan untuk CMB-nya itu kita total habiskan 3 amplop. Untuk timun kita habiskan sekitar 4 amplop, 5 amplop dengan atas yang baru diolah baru, yang enggak diplastikin. Untuk tomat sendiri kita habis 1 amplop. Kalau dikalkulasi itu kurang lebih sekitar 600 700 ditambah di 700 1.200 ditambah 300, kurang lebih 1,5 juta itu kita untuk semua bibit, dari mulai bibit CMK dan juga bibit CMB, bila ditambah dengan bibit timun dan juga tomat itu kita habis kurang lebih bibit 1.800.000.
1.800.000 ditambah dengan pupuk dasar itu kita pakai pupuk kandang kemarin habis 1.200.000 kurang lebih, jadi 3 juta. Untuk perawatan sendiri kita berhubung semi organik, kebanyakan organik, kita agak ringan juga. Untuk dasaran kemarin tadi kita udah sebutkan kurang lebih bibit dan juga pupuk dasar pupuk kandang itu kita habis 3 juta, ditambah plastik itu 2 roll, 1 roll lebih, 1 rollnya itu 600.000, anggap yang lebihnya kita menghabiskan uang 100.000 lah, jadi 700.000 untuk plastik, jadi total 3.700.000. Nah, untuk biaya perawatan yang lain kita pakai, jadi untuk yang sudah dihitung itu 3.700.000 untuk plastik, untuk bibit dan juga pupuk kandang habis 3.700.000. Nah, kita sekarang hitung untuk nutrisinya ya. Nutrisi kita pakai sejauh ini habis asam humat 2 bungkus dengan total uang kurang lebih 150.000, ditambah kita pakai kalium cair untuk masa generatif ini, jadi enggak berurutan, nggak apa-apa ya, yang penting obat yang kita pakai apa aja itu kita habiskan biayanya, nanti kita kalkulasi. Jadi untuk asam umat sendiri habis 150.000 sampai hari ini, ditambah kalium cair kita habis 150, jadi 300.000, ditambah fosfat cairnya kita 80.000, jadi 380.000, ditambah lagi pupuk daun untuk nutrisi pembantuan masa vegetatif kita habis sekitar 50.000 untuk 2 bungkus kecil itu kita, jadi 430 totalnya, ditambah lagi pupuk daun masa generatif 50.000 juga, jadi 480, ditambah masukan nutrisi mikro itu 100.000, 580, ditambah bahan-bahan pembuatan jadam sulfur kita tambah jadam sulfur kurang lebih 200.000, sampai saat ini masih banyak, jadi 580 ditambah 200.000, 780.000, ditambah lagi kalsium kita habis kurang lebih sudah menghabiskan 5 bungkus dengan harga 17.000, anggap aja kita hitung 20.000 aja, anggap aja 100.000 kita habis kalsium 100.000, jadi totalnya 880.000, ditambah lagi nutrisi yang kita masukkan itu mungkin baru kemarin terakhir kita masuk, kita pakai atonik untuk perangsangan cabai-cabai yang mulai kelihatan kurang segar, daunnya kurang hijau, itu kita pakai atonik 60.000, 880 ditambah 60, 940.000, tambah kemarin yang kita pakai itu apa ya, oh iya, untuk insektisidanya regen habis 1 botol 60.000, Purakron habis 2 botol 120, 180 ditambah 940,
sama dengan 1.020.120. Kita baru menghabiskan 1.120.000. Berikut jadam sulfurnya, ditambah kita mungkin menghabiskan JWA itu sekitar 150.000. Jadi totalnya 1.270.000. 1.270.000 untuk biaya nutrisi dan juga perawatan, ditambah kemarin kita masuk ada waktu benih itu Ridomil Gold 2 itu 54.000, anggap aja 60.000, jadi 1.280.000 itu ditambah 60, 1.340.000, ditambah lagi kita masuk kemarin fungisida dengan bahan karbendasim, produk karbendasim harganya 110 untuk 400 gram, dan itu juga belum habis karena kita makainya dosisnya ringan sekali karena udah ada jadam sulfur. Jadi dari 1.340 itu ditambah 110 itu sama dengan 1.450. Dan anggap aja untuk biaya pembuatan JMS kita selama dari pertama sampai saat ini kita menghabiskan kentang kurang lebih sudah habis 2 kilo. Kalau dikali kentangnya mungkin 30.000 di pasar atau 40.000, anggap aja lah kita habis untuk JMS itu semusim kita habis 100.000 biaya JMS. Jadi kurang lebih kita menghabiskan untuk nutrisi tambahan dan pupuk itu kita sudah habis 1.550.000 ditambah 1.580.000 lah, kurang lebih 1.600.000 lah gitu. Tambah kita kemarin ada pupuk susulan kasih hanya Poska subsidi aja 95.000, anggap aja 100.000. Jadi total semuanya kita untuk biaya perawatan di luar pupuk dasar dan lain itu 1.700.000 untuk obat-obatan dan nutrisi, ditambah 3.700.000 modal yang besarnya itu bibit dan plastik segala macam itu. Jadi kurang lebih kita menghabiskan modal itu 5.400.000, anggap saja 6 juta kurang lebih. Ini kita ke pengurusan CMK sebanyak ini kita cuma habis modal 6 juta di luar tenaga kerja, karena tenaga kerja sendiri kita nggak hitung karena apa, kita kerjakan sendiri semuanya, dari mulai bongkar, dari mulai penanaman, mulai penyemprotan dan segala macam, kita nggak pakai tenaga orang lain itu. Jadi kita hitungnya modal murni tanpa tenaga aja kita cuma habis 6 juta. Kalau untuk perhitungan saya, karena metodenya semi organik, disebut murah untuk biaya seperti ini. Karena kita kemarin untuk panen CMB nya sendiri, CMB kan kita cuma dia jaraknya itu enggak tiap lubang seperti keriting, dia cuma lengkap satu lewat satu CMB kosong terus CMB lagi. Dia untuk kemarin panen perdana itu lumayan, kita CMB nya sendiri keluar 1 kintal untuk 3 karung lebih itu. Jadi perhitungan saya untuk CMK nya pun kurang lebih produktivitas insya Allah pasti tinggi, dan dengan biaya yang hanya habis 6 juta itu per musim, kita disebut irit lah, jauh lebih irit dari perkiraan. Mungkin kalau kita biayanya semua mengandalkan pupuk kimia dan juga nutrisi kimia dan juga insektisida kimia yang semuanya serba beli di toko, itu kurang lebih kalau perhitungan saya untuk penanaman segini itu di luar tenaga
insya Allah kita pasti menghabiskan modal bisa sampai 10 juta lebih. Dan ini kita sampai semusim ini kita hanya menghabiskan biaya 6 juta itu kita udah punya tanaman CMK dengan 2 tanaman per lubang dan juga jarak tanam yang rapat, produktivitas yang tinggi, ditambah kita punya CMB, ditambah juga kita punya timun, ditambah juga kita punya tomat, hanya dengan biaya 6 juta. Jadi untuk yang belajar bertani, saya sarankan kalau kita mau bergerak mohon maaf Pak, bergerak bertaninya itu mulai sedikit-sedikit kita mengurangi teknik-teknik yang menggunakan bahan-bahan kimia, istilahnya mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia itu hasilnya itu luar biasa. Pertama kita biayanya irit, keduanya lingkungan itu terjaga. Karena apa kita harus ngirit? Karena dalam dunia bertani itu harga itu enggak menentu. Terkadang kita dapat harga murah, terkadang kita dapat harga mahal. Kalau trik bertani kita dimulai dengan biaya yang murah, yang rendah, insya Allah walaupun istilahnya harga pertanian kita, harga jual pertanian kita itu enggak sebaik yang diharapkan, dimana itu terjadi kita nggak bakal mengalami kerugian. Walaupun untung hanya sedikit, insya Allah tetap untung tiap musim. Dan itu yang